Nah, kita ke analisis ya. Nah, ini. Jadi di analisis ini kita bandingin nih. Ini actual resultnya, dia itu dari mana datanya? Udah ada dari soalnya ya. Datanya itu udah ada. Nilainya kan kita nggak tahu dari mana nih, udah ada dari datanya. Terus buat statis budgetnya itu dari budget yang atas. Nah, dari situ kita tahu variance-nya. Berapa sih selisihnya, berapa penyimpangannya. Oh iya, gue lupa jelasin lagi. Ada yang namanya F atau dia tuh berarti favorable variance, artinya variansinya dia menyenangkan, bikin perusahaan itu lihat selisihnya tuh apa ya, selisihnya tuh menguntungkan buat perusahaan. Ada yang namanya unfavorable variance, ya udah berarti yang nggak menyenangkan. Contohnya apa yang menyenangkan? Ya udah kalau revenue-nya lebih tinggi daripada yang dibudgetin, kalau costnya ternyata lebih rendah daripada yang dibudgetin, itu favorable. Unfavorable tinggal kebalikannya. Nah, misalnya nih, katanya di actual dia itu 10.000 cuma yang terjual, sedangkan kita udah ngebudgetin 12.000 harus yang terjual. Berarti kita itu, perusahaan itu ada variansinya 2.000 kan, selisihnya 2.000, dan itu nilainya tidak menyenangkan. Kenapa? Karena harus kita bisa dapat penjualan lebih tinggi, malah ini rendah gitu kan. Revenue-nya, asalnya kita bikin ini 120 kan per jaket, dikali 12.000, 1440 ya kan. Kita bandingin sama ini 1250, ternyata dia tuh dari 10.000 itu dia dapat revenue-nya 1.250.000 gitu. Ini dapatnya dari mana? Dari data ya. Jadi bukan 120, ternyata nilai jualnya itu 125. Oke. Terus ternyata berarti selisihnya itu 190.000. Menyenangkan nggak? Enggak lah, karena kita punya data awal tuh harusnya 1.440.000 dapatnya, malah cuma 1.250.000. Berarti kita seolah-olah rugi gitu loh. Nah, terus dari DM-nya sendiri ini 621.600, ternyata yang aktualisasinya tapi budgetinnya udah 720. Ini dia favorable, ya kan? Kenapa? Karena dia itu nilainya lebih kecil, cost yang kita keluarin nggak sebanyak itu, nggak sebanyak 720.000, makanya dia favorable. Buat DL-nya dia unfavorable. Kenapa? Ternyata lebih besar nih pengeluaran buat DL-nya. Oke, berarti dia unfavorable. Dan variabel manufacturing overhead-nya berapa? 130.500. Ini yang di static budget, yang di anggarannya 144.000. Jadi dia lebih tinggi anggarannya dibanding sama aktualnya, berarti dia favorable ya kan. Biayanya yang dia keluarin lebih kecil. Kita hitung nih total variable cost-nya, 95.100. Yang ini 1.056.000. Yang ini kita ngitungin gimana? 98.400 tambah 6.000 tambah 3.500. Nggak gitu. Kenapa nilainya? Karena ada yang positif, ada yang nilainya negatif ternyata. Jadi kalau misalnya yang favorable ini, dia kan nilainya lebih menguntungkan, makanya dia tuh nilainya tuh bertolak belakang gitu loh, favorable sama unfavorable. Kalau misalnya favorable nilainya positif, unfavorable itu nilainya negatif gitu loh. Nah, kita akan ngitung cost-nya nih. Berarti selisihnya si favorable ini positif nih 98.400 ya kan. Nah, dikurangi sama unfavorable ya kan, kurangi 6.000 jadi 92.400 ditambah 13.500 jadi 105.900, nilainya favorable ya kan. Oke, sampai situ ya. Terus kita hitung apa? Contribution margin. Dari mana? Dari revenue dikurangi sama total variable cost-nya. Oke, berarti berapa ini? Dia 29.900, yang ini 190 kurangi 105.900 jadi 8.400.
Yang ini 1440 dikurangi 1056 jadi 384000. Ini nilainya unfavorable. Kenapa? Karena revenue kita rugi gitu loh. Ruginya 190.000. Ternyata kita masih ada untung nih dari favorable yang dari cost yang nggak jadi kita keluarin itu. Nah, 8400 ini nilainya dia unfavorable karena lebih besar, istilahnya lebih besar kerugian kita lah gitu loh. Dari situ kita ketemu nih fixed cost-nya ternyata nggak 276.000 seperti yang dianggarkan, tapi 285.000 ya nilainya tuh. Berarti lebih gede kan cost yang kita keluarin, berarti dia unfavorable 9.000. Nah, habis itu kita hitung deh 1250 ini, terus kita kan udah kita kurangi nih sama yang si total variable cost jadi contribution margin. Nah, tinggal contribution marginnya aja dikurangi sama variable sama fixed costnya jadi 14.900. Yang ini juga sama ya, 8.400. Kalau ini ditambah 900 ya kan. Kenapa? Karena nilai di sini aja udah negatif, minus ditambah minus gitu loh. Kalau nggak minus dikurangi gitu lah, jadi kayak gini. Terus yang ini 384 dikurangi 276 jadi 108. Nah, 9300 ini tuh bisa dapat dari mana? Dari 108.000 dikurangi 14.900 jadi 93.100 gitu. Ini tuh selisihnya itu selisih dari static budget sama actual resultnya. Operating income-nya ternyata 93.100 dan nilainya tidak menyenangkan gitu. Oke.